dikemukakan bahwa by research wanita itu sedikit lebih pintar daripada pria in average. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjadi subscribers dari Helmi Yahya Bicara, dan terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan. Ya, walaupun belum menjadi subscribers, ya kalau berkenan ya saya berharap jadilah subscribers, karena itu menunjukkan dukungan yang sangat penting. Ya, karena channel Helmi Yahya Bicara itu saya dedikasikan untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan tips-tips agar kita hidup lebih baik, agar kita lebih sukses. Saya memang tidak bicara-bicara politik, ya karena saya pikir dah terlalu banyak orang yang bicara politik. Saya memang juga tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari brand saya. Brand saya adalah ya udah, saya usia sudah 57 ya, tibalah saatnya saya sharing lah. Kalau bicara sharing hal-hal yang baik-baik saja. Dan terima kasih atas dukungan, termasuk kemarin saya dinobatkan oleh satu media yang sangat terpandang, yaitu Forbes, khususnya Forbes Indonesia. Terima kasih teman-teman Forbes yang sudah menobatkan saya menjadi salah satu dari 10 digital content creator ya Indonesia tahun 2020. Wah, satu kehormatan bagi saya ya bisa ada dalam daftar bersama Atta Halilintar, bersama Just No Limit, bersama Weird Genius, ya bersama Raditya Dika, dan bersama nama-nama yang lain. Kali ini saya akan bicara tentang satu hal, ya menyangkut hubungan antara perempuan dan pria, atau wanita dan pria. Ya, kita kemarin terbius oleh kata-kata emansipasi, seolah-olah ada gerakan, ada sesuatu movement, gerakan yang minta agar ada kesetaraan antara pria dan wanita, dan ini selalu dihubungkan dengan perjuangan Ibu Kartini. Dan beberapa belas tahun yang lalu ada seorang pengarang yang bernama John Gray menulis satu buku yang sangat kontroversial dan judulnya sangat provocating. Saya suka banget. Ya, Men Are From Mars and Women Are From Venus. Jadi pria berasal dari planet Mars dan wanita berasal dari planet Venus. Jadi buku ini itu menggambarkan bahwa berbeda itu. Ya, pria dan wanita itu secara harkatnya, secara hakikinya, struktur otaknya, konten otaknya, fisiknya berbeda. Ya, jadi tidak akan pernah bisa setara antara pria dan wanita. Mungkin yang dimaksudkan adalah emansipasi adalah masalah hak-haknya saja. Men Are From Mars. Mars itu kan menggambarkan planet yang penuh dengan api ya. Mungkin lebih panas, lebih emosional mungkin ya, atau lebih gimana gitu. Mars ya, satu planet yang kita tahu merah ya. Dan sedangkan Venus itu adalah melambangkan sebuah, atau Venus itu melambangkan sebuah kecantikan, kedamaian ya, peace gitu, berbeda. Dan berapa tahun yang lalu ada sepasang suami istri, saya mengoleksi bukunya, mungkin ada 4 atau 5 ya. Saya nggak tahu kemana, banyak yang minjem. Ini salah satu yang saya suka, Why Men Lie dan And Women Cry. Kenapa pria-pria berbohong dan wanita menangis ya. Ada lagi Why Men gitu, dan woman, kenapa wanita itu selalu nyinyir gitu, nagging, sementara prianya itu tidak bisa membaca tanda-tanda. Ini lagi nih, Why Men Don't Have a Clue. Kenapa pria tidak melihat tanda-tanda, dan woman itu always need more shoes, dan woman itu tidak pernah berhenti membeli sepatu.
Oke, ini saya nggak bermaksud nyindir siapapun ya. Terus ada lagi, why men don't listen? Kenapa pria-pria tidak mendengar? Dan women can read maps. Dan wanita tidak bisa melihat tanda-tanda. Jadi lucu nih Alan dan Barbara Pease. Ini mereka tinggal di Australia dan UK ya, di Britain, di Inggris. Jadi dia mengatakan betul bahwa secara struktur otak aja pria dan wanita itu tidak sama. Enggak sama. Malah dikemukakan bahwa by research wanita itu sedikit lebih pintar daripada pria in average. Kalau kita lihat ya di prestasi di sekolah-sekolah banyak sekali ya wanita-wanita perempuan yang nilai IP-nya itu memang lebih tinggi daripada pria-pria. Walaupun begitu dicemplungkan ke dunia politik, di dunia kerja lebih banyak pria yang mendominasi. Mungkin ya ini di Indonesia khususnya, mungkin ya wanita-wanita di Indonesia lebih banyak mempunyai fungsi-fungsi lain sebagai ibu rumah tangga ya, harus mengurusin anak, mengurusin suami, sehingga mengurangin porsinya dalam masuk ke dalam dunia kerja, dunia bisnis ya, dunia perkantoran, dan juga termasuk dunia politik. Dalam dunia politik kadang-kadang ada ada kuota gitu, bahwa misalnya anggota DPR harus sekian persen adalah perempuan atau wanita. Jadi menurut Alan dan Barbara Pease itu memang antara pria dan wanita itu tidak sama. Tinggal bagaimana kita saling menghormati. Menyamakan persis pria dan wanita nggak mungkin. Fisik beda, tinggi beda, ukuran jantung berbeda, ukuran otak berbeda. Bahkan kemampuan otaknya pun berbeda. Perempuan itu rata-rata mempunyai kemampuan yang disebut dengan multitasking. Ya, sementara pria rata-rata adalah single tasking. Jadi artinya apa? Ya, pria itu kadang-kadang rata-rata hanya bisa melakukan satu pekerjaan saja dalam saat yang sama. Saya itu kalau nerima telepon aja, saya nggak bisa tuh. Misalnya sedang makan di tempat yang berisik, terima telepon saya harus keluar. Ya, nyetir gitu sambil nelpon saya sulit. Kenapa? Saya itu adalah pure single tasking. Saya adalah orang yang sangat bisa fokus gitu terhadap satu hal. Saya nggak bisa tuh at the same time pada saat yang bersamaan memikirkan berbagai hal. Perempuan bisa. Ya, perempuan bisa. Kan kita lihat tuh ada ibu-ibu sambil gedong anak, sambil nyusuin anak, dia kemudian masak nasi goreng dan terima telepon, bisa loh. Multiple tasking. Jadi dia bisa mengerjakan berbagai pekerjaan dalam saat yang bersamaan. Dulu kata Alan dan Barbara Pease, ya pasangan ini mungkin back to prasejarah ya, sejarah-sejarah di masa lalu, bahwa pria itu rata-rata pemburu. Pemburu itu kan harus fokus melihat binatang buruan di malam hari. Sementara perempuan kan dalam tenda. Dalam tenda dia lebih lebih sensitif. Ya, seorang perempuan sampai sekarang itu dengar suara apa gitu dia lebih cepat bangun daripada pria, karena dulu memang terbiasa menunggu suaminya pulang dari berburu. Ya, dan ada satu fakta lagi. Cowok nih, ya, kalau ngelihat cewek cantik itu lewat, itu matanya melirik tuh. Diikutin gitu. Sementara perempuan, cewek banyak sekali, dia tidak perlu melirik tapi dia tahu tuh di kanan dan di kiri itu ada cowok cakep tanpa harus menoleh, tanpa harus melirik. Jadi secara vision, ya, laki-laki lebih fokus jauh ke depan, tapi secara vision juga cewek atau perempuan itu lebih lebar. Karena itu kembali ke dalam masa prasejarah. Ada lagi yang lucu nih dari Alan Barbara Pease. Karena menurut pasangan ini, ya, pasangan ini dua-dua orang hebat, dua-duanya pembicara seminar, dua-duanya penulis buku, dua-duanya trainer hebat yang internasional. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Ya, berikutnya saya akan mengungkapkan satu lagi yang disampaikan oleh Alan and Barbara Pease, Alan Pease and Barbara Pease, bahwa perempuan itu jauh lebih bawel daripada pria. Karena menurut research mereka,
rata-rata perempuan itu sehari ia mengeluarkan 20.000 kata-kata. 20.000 kata-kata. Bandingkan dengan pria. Pria itu hanya 7.000. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Ya, jadi kalau kita sehari-hari ya melihat bahwa perempuan itu suka ngerepet, ngomel, sementara prianya itu lebih banyak diam, itu dia. Karena perempuan itu punya stok kata-kata yang 3 kali lipat lebih banyak dari pria. Kalau pria kan straight aja, apalagi kalau dia udah dari kantor, di kantor banyak ngomong, banyak meeting, itu begitu pulang ke rumah, sementara apalagi ya, istrinya cuman di rumah saja, nggak banyak orang, paling kerjanya cuman ngomelin anak, ngobrol sama tetangga, ngerumpi sama tetangga, mungkin ya, atau dia telepon-teleponan. Kadang-kadang stok kata-kata itu masih banyak gitu. Begitu suaminya pulang, suaminya udah lelah, "Papa dari mana aja? Papa tadi kemana? Kenapa baju papa kok sekarang lusuh?" Wah, grepet gitu. Sementara suaminya barangkali sang pria lebih kepengen istrinya diam gitu, makan malam, sama makan malam ngerepet terus, karena itu persoalannya. Itu persoalannya, karena stok kata-kata perempuan itu lebih banyak. Satu contoh nih, kayaknya nih bener nih. Kalau misalnya suami dan istri di rumah nih, ada anaknya, tahu-tahu ada jemuran di luar, ya, jemuran di luar. Ya, jangan-jangan Anda pernah ngalamin kayak gini nih. Hujan. Kalau sang suami bilang, "Enak, tolong diangkat ya, hujan tuh." That's it. Coba kalau perempuan, "Enak, kau angkat tuh jemuran, Pak, Ibu udah capek tuh dari pagi, kau juga nggak nolong, Ibu nyapu, Ibu masak, Ibu nyuci, tolong dong itu." Jadi kata-katanya jauh lebih panjang dan itu yang lebih mengesalkan gitu. Wah, itu panjang banget. Misalnya ada yang terlambat pulang, kalau suami mungkin kalau istrinya terlambat pulang, dia pulang kerja, "Kok terlambat, Mam?" "Ini, Pak." "Ya udah, saya ini ketemu teman atau tadi dipanggil bos." That's it. Coba kalau perempuan, suaminya terlambat pulang, "Pak, dari mana, Pak?" "Nggak ngormatin Mama ya? Mama udah siapin lo masak. Nggak dimakan, dingin, berkali-kali. Besok udahlah, Mama nggak usah masak aja. Kesel, Mama kalau begini." Sama gitu. Jadi kenapa begitu? Karena memang menurut Alan Barbara Pease, stok kata-kata untuk perempuan itu 3 kali lipat lebih banyak. Ya, kalau belum habis dia merotoh, dia ngoceh terus. Sementara pria itu apalagi kalau udah stoknya udah lebih dari 7.000 udah males dia, udah kepengen tidur. Jadi semoga penjelasan yang bercanda ini bermanfaat. Jadi sang pria kalau istrinya suka ngomel, pahaminlah. Itu stok kata-katanya masih banyak tuh. Jangan dibalas lagi. Dan perempuan, pahamilah. Kalau suaminya banyak diam, bukan dia kurang sayang, bukan dia nggak perhatian, jangan-jangan stok kata-katanya udah habis di kantor, sudah habis di jalan. Kan gitu ya. Dan ending, to make it sad, Alan dan Barbara Pease dianggap pasangan suami istri yang menginspirasi, banyak memberikan advice bagaimana melakukan hubungan komunikasi antara pria dan wanita. Alan Pease malah membuat semacam satu buku yang juga top banget dan dipakai secara internasional, Body Language, karena ternyata komunikasi juga bisa disampaikan melalui body language. Misalnya, kalau body language begini itu artinya orangnya lagi defense rata-rata. Ya, to make it sad, pasangan yang dianggap memberikan banyak sekali nasihat untuk pria dan wanita sedunia, ternyata ujung-ujungnya cerai juga. Ya, mereka tidak bertahan. Kadang-kadang orang bilang, "Lu banyak nasihatin orang." Tapi ternyata Anda juga gagal berkomunikasi. But that's human, itulah manusia. Semoga apapun yang terjadi kepada penulisnya, ya, kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran, lesson gitu tentang komunikasi hubungan antara pria dan wanita. Mari kita paham dengan kondisi masing-masing. Kalau pria wanita punya fisik yang berbeda, kalau pria dan wanita punya otak struktur yang berbeda, beratnya berbeda. Kalau pria dan wanita punya stok kata-kata yang berbeda. Yuk,
Kita coba yuk. Hidup itu adalah bagaimana kita mencari kebahagiaan, bukan sebaliknya. Dan kita yang menentukan apakah kita akan membuat hidup kita bahagia, apakah kita akan membuat hidup kita menjengkelkan, ya, termasuk hidup bersama pasangan. Bye-bye.